Ketika semua ciri-ciri yang tadi sudah terlihat, itu artinya tanaman padi sudah siap untuk menyerap nutrisi unsur hara. Meskipun pupuk tabur yang kita berikan ke lahan hanya sedikit yaitu hanya 50% saja, insya Allah, semua pupuk yang kita taburkan ke lahan semuanya akan diserap dengan baik oleh tanaman padi kita. Dan ingat, untuk memberikan pemupukan pertama kita jangan berpatokan kepada usia tanaman padi, karena itu salah besar. Namun cara yang benar adalah, dengan melihat kondisi tanaman padi menggunakan cara beserta teknik yang kami ajarkan tadi. Sekali lagi, untuk memberikan pemupukan pertama kita jangan berpatokan kepada usia tanaman padi, karena itu salah besar. Namun cara yang benar adalah, dengan melihat kondisi tanaman padi menggunakan cara beserta teknik yang kami ajarkan tadi. Pada pertemuan kali ini, kami akan berbagi informasi beserta pengalaman ke sahabat tani semua, tentang suatu perlakuan, yang akan kami berikan kepada padi-padi kami ini yang mana tepat berusia 10 hari setelah tanam. Nah, perlakuan apa yang kami berikan? Tentu saja perlakuan untuk proses memacu percepatan pertumbuhan padi, dengan memberikan nutrisi pada tanaman padi kami ini lebih tepatnya dengan memberikan pupuk tabur. Baik sahabat tani, sebelum admin menyampaikan pupuk apa yang kami berikan kepada padi-padi kami ini, kita lihat dulu seperti apa keadaan padinya saat ini di usia 10 hari setelah tanam. Nah, ini adalah tanaman padi yang saat ini tepat berusia 10 hari setelah tanam. Ini adalah padi varietas Inpari 42 yang alhamdulillah di usia 10 hari ini sudah mulai tumbuh serempak. Anda bisa lihat sendiri pertumbuhannya. Ini merupakan hasil dari pemberian nutrisi 5 hari yang lalu tepatnya di usia 5 hari setelah tanam. Kami sudah memberikan pupuk daun kepada padi-padi ini yang kami berikan melalui metode penyemprotan. Untuk melihat pupuk daun apa yang kami berikan pada padi ini di usia 5 hari yang lalu, Anda bisa lihat pada video-video kami yang sebelumnya. Nah, di usia 10 hari ini tanaman padi kami sudah siap untuk diberikan pupuk tabur. Agar pertumbuhan padi dapat terpacu dengan cepat, tentu saja keberadaan unsur hara di lahan harus benar-benar tercukupi. Unsur hara apa yang dibutuhkan tanaman padi pada saat seperti ini atau pada masa vegetatif? Ya tentu saja unsur hara yang mengandung unsur nitrogen juga unsur fosfat. Unsur hara nitrogen berfungsi untuk membantu proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun-daun tanaman padi, sehingga menghasilkan zat hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil. Sementara unsur hara fosfat dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan akar, dan tunas-tunas akar akan muncul sehingga tanaman padi siap menyerap unsur hara yang berada di dalam tanah. Pupuk tabur yang kita berikan, tentu saja ini akan dimanfaatkan oleh tanaman padi kita melalui akarnya, sedangkan akar yang sudah siap akan menyerap unsur hara dengan maksimal. Nah, waktu pemupukan yang tepat, kita jangan berpatokan kepada usia atau berapa hari setelah tanam, terutama pada pemupukan pertama. Masih banyak sahabat yang bertanya di kolom komentar, katanya, Pak, pemupukan pertama itu baiknya kita lakukan di usia berapa hari? Sekali lagi admin sampaikan, untuk memberikan pemupukan pertama, kita jangan berpatokan kepada usia tanaman padi, namun caranya cukup dengan melihat kondisi tanaman padi saja. Apabila tanaman padi sudah tumbuh seperti ini, dan kita ingin mengetahui apakah sudah bisa dipupuk atau belum, caranya itu, kita cabut beberapa rumpun padi sebagai sampel. Apabila rumpun padi ini kita cabut sudah terasa lebih keras, dan akar-akarnya sudah terlihat berwarna putih, itu artinya, tanaman padi kita sudah siap menerima pupuk tabur yang kita berikan ke lahan. Ketika tanaman padi akar-akarnya sudah siap untuk menyerap unsur hara, maka sedikit banyaknya jumlah pupuk yang kita berikan ke lahan, tentu saja akan diserap semuanya dengan baik oleh tanaman padi. Artinya, dengan cara seperti ini kita bisa menghemat pemberian pupuk ke lahan untuk tanaman padi kita. Karena, percuma saja Anda memberikan pupuk sebanyak mungkin, apabila tanaman padinya belum siap untuk menyerap unsur hara. Namun, ketika tanaman padi sudah terlihat seperti ini, itu artinya sudah siap menyerap unsur hara. Walaupun pupuk tabur yang kita berikan ke lahan hanya sedikit cukup 50% saja, insya Allah,
semua pupuk tabur yang kita taburkan di lahan akan diserap dengan baik semuanya oleh tanaman padi kita. Nah, pupuk apa yang akan kami gunakan kali ini? Yang pertama, ini adalah pupuk nitrogen. Tentu saja Anda sudah tidak asing lagi. Ini adalah pupuk nitrogen dengan merek urea. Urea ini mengandung nitrogen sebesar 46%, dan kebetulan ini adalah pupuk urea subsidi. Ini adalah pupuk urea yang akan kami gunakan yang mengandung nitrogen. Kemudian pupuk yang kedua yang akan kami gunakan adalah pupuk fosfat, karena pupuk subsidi SP36 di daerah kami sudah tidak ada lagi, sehingga kami membeli ini yang non-subsidi. Merek dagangnya adalah Petro SP26 plus sulfur. Kandungan daripada pupuk fosfat Petro SP26 ini adalah, fosfatnya sebesar 26% plus ada sulfurnya sebesar 5%. Kedua pupuk ini akan kami kombinasikan untuk disebarkan di lahan persawahan ini dalam pemupukan yang pertama kali. Baik sahabat petani semua, kami akan melakukan pencampuran kedua pupuk ini. Silahkan Anda lihat berapa dosis atau berapa kilogram pupuk nitrogen dan pupuk fosfat yang akan kami gunakan untuk lahan seluas 1.500 meter persegi ini. Yuk kita lihat berapa dosis pupuk yang akan kami gunakan. Tapi sebelumnya, untuk Anda yang belum pernah mengaktifkan tombol subscribe-nya, ada baiknya jika Anda klik sekarang, karena fitur subscribe ini berfungsi untuk membantu Anda saat melakukan pencarian suatu video, supaya YouTube dapat menampilkan video sesuai dengan apa yang Anda cari. Baik, jika sudah, kita lanjut. Dan ini adalah kedua jenis pupuk yang akan kami gunakan dalam pemupukan kali ini. Nah, yang ini adalah pupuk urea. Ini urea subsidi warnanya merah muda. Pupuk urea ini beratnya 20 kg, sedangkan yang satunya lagi yang kami gunakan adalah pupuk fosfat. Nah, ini adalah pupuk fosfat SP26 plus sulfur merek Petro. Untuk harganya di daerah kami ini Rp4.000 per kilogramnya. Kami gunakan pupuk fosfatnya ini hanya 10 kg, jadi, pupuk ureanya 20 kg dan pupuk fosfatnya 10 kg untuk lahan seluas 1.500 meter persegi, jadi kami akan menggunakan pupuk sebanyak 30 kg saja. Baik, sekarang kedua pupuk ini akan kita campur sampai merata. Kita aduk seperti ini dan secara tidak langsung kedua jenis pupuk ini akan berbaur dan tercampur secara merata. Oke sahabat petani, semua pencampurannya sudah selesai, mudah saja dan Anda bisa lihat sendiri pencampurannya sudah maksimal. Penaburan pupuk ini kami lakukan di pagi hari dan sekarang sekitar jam 8 pagi, di mana ketika kita akan menaburkan pupuk di pagi hari, sebaiknya kita tunggu dulu sampai daun-daun padi ini mengering daripada embun-embun yang menempel pada daun padi. Kenapa kita harus menunggu daun padi ini mengering dulu dari air embunnya? Agar daun padi ini tidak terbakar saat tersentuh atau terkontaminasi dengan pupuk, terutama pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen. Unsur hara nitrogen apabila terkena pada daun-daun padi yang basah, bisa menyebabkan daun padi kita menjadi gosong atau terbakar. Jadi teknik pemupukan ini kita lakukan dengan cara membuat lahan ini macak-macak terlebih dahulu. Jadi lahan jangan dibuat terlalu tergenang agar proses daripada penyerapan akar tanaman padi menjadi lebih mudah, artinya tidak tercampur dengan air yang begitu banyak, sehingga akan mengurangi efikasi daripada pupuk atau unsur hara yang terkandung di dalam pupuknya. Nah, seperti ini kita buat macak-macak dulu lahannya, agar memudahkan tanaman padi yang akarnya masih pendek bisa segera menyerap unsur hara yang kita berikan melalui pupuk tabur ini. Nah, admin menjawab beberapa pertanyaan sahabat tani yang ditanyakan pada kolom komentar. Katanya, Pak, penaburan pupuk yang baik itu waktunya pagi, siang atau sore? Admin jawab, sebaiknya kita melakukan pada pagi hari setelah embun mulai mengering atau bisa kita lakukan di sore hari. Namun jangan lupa kita harus melihat dulu kondisi cuaca. Apabila kita perkirakan nanti siang akan turun hujan, sebaiknya jangan lakukan pemupukan di pagi hari, karena pupuk akan terbuang sia-sia terbawa oleh aliran air. Terus bagaimana kalau kita melakukan penaburan pupuk pada siang hari saat cuaca sedang panas atau terik matahari yang cukup panas? Nah sahabat tani perlu ketahui bahwa pupuk
terutama pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen seperti urea, cepat sekali menguap jika terkena panas paparan sinar matahari. Jadi, dikhawatirkan kalau kita menaburkan pupuk nitrogen seperti urea di siang hari yang panas, khawatir pupuknya akan menguap oleh sinar matahari. Jadi ini tentu saja akan mengurangi efikasi atau mengurangi jumlah pupuk yang kita berikan secara tidak langsung dan secara tidak kita sadari. Baik sahabat petani semua, kami akan menyelesaikan dulu proses pemupukan ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di video berikutnya.